Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Salam Budi, peserta Latsar CPNS Angkatan 31 Kabupaten Kuantan Singingi, PPSDM Regional Bandung. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas Latsar saya, yaitu tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi Jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi. Identifikasi masalah. Yang pertama yaitu Kabupaten Kuantan Singingi sendiri pada tahun 2020 menghasilkan 3.986 ton ikan budidaya. Lalu yang kedua, Kabupaten Kuantan Singingi tidak memerlukan tambahan pasokan ikan budidaya dari luar wilayah kabupaten, bahkan kelebihan pasokan dikirim ke pasar luar kabupaten terdekat. Lalu yang ketiga, rendahnya angka konsumsi ikan di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu hanya sebesar 39,40 kg per kapita per tahun di tahun 2020, dibandingkan dengan angka konsumsi ikan nasional, yaitu sebesar 56,39 kg per kapita per tahun. Bahkan, untuk di Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kabupaten dengan angka konsumsi ikan terendah. Menganalisis isu masalah. Di sini saya menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Masing-masing memiliki tingkatan yang berbeda. Metode USG ini saya gunakan untuk melihat isu prioritas yang akan saya angkat nanti. Skala USG. Untuk tingkat urgensi, poin paling tinggi yaitu 5, artinya adalah sangat mendesak, dan poin yang paling terkecil yaitu 1, artinya sangat kurang mendesak. Lalu pada tingkat seriousness, poin paling tinggi yaitu 5, sangat gawat, dan poin paling rendah yaitu 1, sangat kurang gawat. Lalu pada tingkat growth, ada poin 5 yang artinya adalah sangat cepat. Lalu ada poin yang paling kecil yaitu 1, artinya sangat lambat. Dapat dilihat pada tabel, setelah dalam perhitungan, dapatlah isu prioritas yaitu tentang rendahnya angka konsumsi ikan Kabupaten Kuantan Singingi dengan nilai U atau urgensi yaitu 4, dengan nilai S yaitu seriousness 3, dan nilai G yaitu growth 3. Menganalisis pemecahan masalah. Di sini saya menggunakan metode fishbone atau metode tulang ikan. Metode ini digunakan untuk dapat melihat penyebab terjadinya konsumsi ikan yang rendah. Pada tingkat mesin, yaitu minimnya peralatan pengolahan hasil perikanan. Lalu pada material, sifat fisik dan rasa ikan. Lalu tingginya modal produk olahan perikanan. Lalu pada metode, yaitu ilmu pengetahuan yang kurang tentang manfaat ikan bagi tubuh, lalu kurangnya kreasi menu dan olahan ikan. Lalu pada minim perhatian dari pemerintah, serta minimnya minat generasi milenial dalam mengkonsumsi ikan. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan konsumsi ikan yang rendah. Berikutnya adalah analisis SWOT, di mana S yaitu strength. Yang pertama adalah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki produksi ikan budidaya yang relatif tinggi. Lalu yang kedua, kandungan gizi ikan dapat mencerdaskan kaum muda. Lalu yang ketiga, kemajuan teknologi, tersedianya alat modern untuk pengolahan ikan. Yang keempat, masyarakat memiliki berbagai ilmu olahan dalam memasak. Lalu yang kelima, produksi rumahan olahan ikan di Kuansing mulai tumbuh. Lalu weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu sifat fisik ikan yang mudah rusak dan sedikit amis. Yang kedua, mengabaikan panganan bergizi pada ikan atau mengabaikan panganan bergizi pada ikan. Lalu, yang ketiga yaitu pemerintah daerah setempat masih fokus kepada penanganan pandemi COVID-19. Lalu, opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu konsumsi ikan akan naik jika terdapat variasi produk ikan. Lalu yang kedua, meningkatnya dan tumbuhnya usaha rumahan pengolahan ikan. Lalu yang ketiga, bantuan peralatan dari pemerintah setempat kepada pelaku bisnis olahan ikan. Lalu yang keempat, yaitu promosi penjualan menggunakan sosial media. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman.
yaitu yang pertama, kurangnya minat kaum muda mengonsumsi ikan, konsumsi ikan dan permintaan dalam daerah yang berkurang. Lalu tidak ada menu atau variasi pada olahan ikan. Lalu yang keempat, yaitu kaum muda beralih ke makanan tidak sehat dan siap saji. Dapat disimpulkan dengan menganalisis strategi SWOT, didapatlah alternatif strategi yang dapat dilakukan dengan kombinasi SO, WO, ST, atau WT. Pada SO, didapatlah strategi yang pertama yaitu meningkatkan dan memvariasikan produk olahan. Lalu yang kedua, aktif mengkampanyekan konsumsi ikan di media sosial nasional ataupun lokal. Lalu yang ketiga, mendorong produksi olahan rumahan. Lalu pada strategi alternatif kombinasi WO, yang pertama yaitu produk olahan yang variatif agar tahan lama. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kampanye ikan di media sosial. Lalu pada strategi kombinasi ST, yang pertama yaitu melaksanakan event lomba atau acara memasak kepada masyarakat. Lalu yang kedua, memvariasikan produk olahan untuk menumbuhkan minat makan ikan. Lalu pada strategi WT, yaitu membuat berbagai produk olahan ikan yang menarik, serta melakukan kampanye ikan di media ataupun secara langsung. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mengingat apa yang dikatakan oleh Bu Susi, mantan Menteri Perikanan, yaitu makanlah ikan sebelum ku tenggelamkan.